Tes, tes. Silakan rekan-rekan media. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, sini hadir Ibu Wakil Kepala BPKP dan Pak Kasum TNI. Biar lebih banyak terang di lapangan di Pak Kasum, sementara terang untuk identifikasi verifikasi yang di BPK. Sehingga mudah-mudahan dapat semua dapat dijelaskan. Ada yang mau tanya, silakan. Ya. Ya Kak, tadi kan Pak ada sudah 60 perusahaan perusahaan Ya. Nah, itu dari penyitaan tadi itu, apakah mereka melalui proses pengampunan semua atau ada yang melalui pidana, Pak? Nah, itu yang pertama, Pak. Sebelumnya kan kalau KMHK, kalau sekarang Menteri Keuangan itu kan perdatanya ada 2.130 perusahaan, Pak. Nah, itu datanya masih sama atau ada update, Pak, yang data perusahaan yang masuk di kawasan hutan tadi? Terus yang kedua, Pak, kan sebelumnya Pak Febri bilang kerugian negara atas kasus ini tuh berkorelasi dengan hitungan BPKP sebelumnya yang 300 triliun. Itu gimana Pak update-nya? Tuh, angkanya hitungan ini, kasus ini. Dulu kan Pak Febri bilang kerugiannya ini berkorelasi dengan pengungkapan yang BPKP yang dibocorkan 300 triliun itu loh, Pak. Yang kerugian negaranya dulu. Nah itu kerugiannya sekarang update-nya masih sama atau bagaimana? Ya itu dulu Pak. Ya, ini sekaligus saya penjelasannya nanti ditambah dengan Ibu Wakil Kepala BPKP dan Pak Kasum. Jadi begini, ini urutannya itu ada kawasan hutan yang dikuasai oleh perorangan, oleh perusahaan, koperasi maupun lain-lain. Ada kawasan hutan yang dikuasai oleh para pihak secara ilegal atau tanpa izin. Paham ya? Nah ini karena negara yang punya, maka negara harus mengembalikan ini. Yang tanpa izin. Maka timbullah ya Perpres 5 2025 bahwa kawasan hutan harus dikembalikan. Patokannya apa? Patokannya negara punya peta wilayah yang disampaikan Pak Menhan tadi, diteliti oleh geospasial, kemudian diteliti lagi dengan rekan-rekan diverifikasi, dibantu oleh Satgas Garuda untuk memastikan titik koordinat yang mana yang punya negara dikuasai oleh pihak-pihak tanpa izin ini, yang mana memang mereka menguasai dengan legal, dengan izin, ya. Kemudian dia mengusahakannya, kemudian dia melakukan bisnisnya. Nah itu paham. Nah bagaimana cara negara menguasai? Awalnya ada UJK. Nah sehingga di situ waktu itu ada Satgas juga yang diketuai oleh Pak Luhut Menko Marifan. Nah dengan berbagai ketentuan tuh di UJK. Batas akhirnya tanggal 2 November 2023. Ternyata mereka juga tidak menempuh jalur yang negara sudah sediakan. Masih juga diambilin lah, ada usaha sawit, usaha akasia, ada usaha tambang di kawasan hutan, yang sama sekali negara berkepentingan untuk menjaga ini. Negara berkepentingan untuk menjaga ini.
Maka negara dengan dasar pasal 33 ayat 1, 2, 3 harus berkewajiban untuk kembalikan untuk kesejahteraan masyarakat. Fungsi hutan ini kan banyak. Kalau enggak dibiarkan, makin lama makin kecil ya kawasan hutan. Kemarin saya dikoreksi dulu. Saya nggak ada teman-teman hutan. Taman nasional itu sudah kecil sekali dibandingkan dengan kebun-kebun yang ada di sekitarnya. Kecil kayak taman nasional. Padahal di situ tempat untuk paru-paru dunia, untuk tempat juga ekosistem kehidupan. Nah, dasar kepentingan itu, setelah disediakan fasilitas untuk penyelesaian masalah hukum dari UCK tidak juga dipatuhi, maka timbullah Perpres 5 2000. Perintahnya cuma tadi, kembalikan. Yang mana punya hak negara, yang kalian tidak berizin kembalikan. Paham ya? Kembalikan. Nah, inilah yang Satgas PKH ini ya, yang melakukan tindakan yang kata Pak Menhan tadi terukur. Satu, melakukan verifikasi. Verifikasi itu berapa sih ukuran usaha kamu nih yang ada izin, oh sekian, titik koordinatnya di mana? Oh ini nggak ada izin, ini punya negara, ini yang dikembalikan. Prosesnya panjang, nanti masuk ke pencatatan kembali ke negara di Kementerian Keuangan, terus lanjut tuh ke Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan nanti ada kebijakan, ya. Jadi jangan ada bahasa seperti tadi seolah pemerintah sewenang-wenang, apalagi menasionalisasikan usaha. Karena ketika ini sudah dikuasai, diserahkan ke kementerian, maka di sektornya yang menentukan Kementerian Kehutanan. Oh ini dikembalikan ke hutan, ya dikembalikan ke hutan. Ini bisa diteruskan dengan berbagai pertimbangan untuk terus kebun sawit. Nah siapa pengelolanya? Kan nggak mungkin dikembalikan lagi ke pihak-pihak yang menjarah hutannya. Nah inilah kebijakan pemerintah mendirikan Agrinas. Nama yang di dalamnya ada rekan-rekan PTPN yang membantu di sektor-sektor strategis untuk pengelolaan perkebunan. Paham ya? Sampai sini paham kan? Nah, jadi Satgas PKH melakukan verifikasi, ya, melakukan pendataan, memastikan secara hukum, barulah dikuasai. Jadi bukan seperti bayangan nanti yang terlintas, dan ini saya minta tolong teman-teman rekan media bisa menjelaskan ke masyarakat. Jadi bukan ujuk-ujuk tentara data menguasai, kan? Tapi verifikasi data yang mana yang punya pihak. Ini kan negara, tentunya nggak bisa juga, ya asal sembrono, sewenang-wenang, kan tentu hak-hak para pihak yang diakui oleh negara karena dia telah menempuh prosedur sesuai konstitusi. Harus dijaga dia. Menjaga eksistensi pemerintah. Menjaga hak-hak dari warga negara atau investor yang telah melakukan usahanya di negara kita. Ya, jadi itu ada UCK, sekarang Perpres 2025, ada identifikasi, verifikasi, kemudian yang hak negara dikuasai kembali, kemudian diserahkan kepada Menteri Keuangan, tercatat lagi sebagai barang milik negara, kemudian diputuskan oleh Kementerian Kehutanan. Ini akan dijadikan apa? Nah itu prosesnya. Oke? Nah pertanyaannya, bagaimana yang proses pidana? Nah proses pidana ini sekarang masih berjalan, ya, masih dilihat antara pembuktian di konstruksi perkara pidananya dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam Perpres. Apabila ini masuk dalam kualifikasi Perpres, maka akan tunduk di Perpres. Tapi jika pidana ini di luar itu, ya, yang seperti perkara yang juga sudah kita sidangkan, ternyata ini tidak dalam lingkup kualifikasi
pemutihan atau keterlanjuran di UCK, maka ini tetap proses pidana sampai pengadilan. Nah, ini yang sedang berproses seluruhnya. Cukup saya rasanya menyeluruh keterangannya. Ada yang lain? Masih. Tambahan ini Pak. Kak, ini kan sebelumnya kan untuk tersangka kan sudah dilakukan oleh KJA ini Pak. Ada dan KNH itu prosesnya dari mana? Dari KNH Kak. Masih tadi kan Jadi jangan dicampur-campur. Kalau proses pidana, kan saya sampaikan ini. Proses pidana kan berjalan. Tapi kebijakan yang diambil belum oleh penyidik. Karena akan disinkronkan dengan kebijakan pemerintah di Perpres. Paham ya? Apakah maunya konstruksi pembuktian ini juga tanpa izin masuk kawasan? Tuh. Nah, apakah ini karena dia ngurus izin di swab? Apakah ketika ngurus izin ada pemalsuan manipulir data? Makanya jangan dicampur-campur, bingung nanti kalian. Kalau proses pidana ini berjalan ini. Nah, sementara kebijakan Perpres tadi adalah dasarnya penegakan kedaulatan, bahwa kawasan hutan ditertibkan oleh pemerintah berdasarkan Perpres. Apa bentuk penertiban? Jangan ada lagi di kawasan hutan yang punya negara, ya ini diduduki, dikuasai oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal. Yang dicampur-campur, nanti kalian bingung sendiri tuh. Loh kok pidana ini kok Perpres, kok bingung. Pidana proses berjalan, ini Perpres. Pak, sampai mana proses pidana? Masih berjalan, tapi belum ada kebijakan karena masih mensinkronkan. Apakah perbuatan melawan hukum ini masuk dalam cakupan? Cukup ya. Jadi jangan campur-campur lagi, bingung sendiri. Dari pertanyaan udah 3 kali saya lihat hanya bercampur begitu ya, bingung. Oke? Hai Pak, tadi yang 360 itu karena dua yang 100 itu 100. Berarti masih campur ke UCK. UCK gak kita bahas lagi. Makanya rekan-rekan media pahami dulu nih ketentuan-ketentuannya. Setelah paham itu baru kita diskusi. Oke, baik. Silakan. Jangan Pak, dan kami di KPK. Oke, selamat siang Bapak. Saya dan Ade Bang dari kantor BPS. Pak, saya jadi agak bingung nih ketika dibilang bahwa UCK tidak dipakai lagi gitu. Kalau sepengetahuan saya ketika UCK itu terbit, kemudian ada identifikasi sekitar tadi 3,7 juta hektar sawit kawasan hutan, itu akan diidentifikasi apakah dia melanggar pasal 110A yang bisa diselesaikan dengan denda, atau dia melanggar pasal 110B yang tidak bisa diselesaikan dengan denda, sehingga kemudian lahannya bisa diambil kembali oleh negara. Ya, itu UCK sampai tanggal berapa? Sampai November, ya, sampai sih memang November 2023. Kalau yang belum daftar tutup mana? Langsung 110B semua. Maka itu akan masuk untuk kan? Oke, Pak, berarti kalau gitu mungkin bisa dijelaskan dari 3,7 juta hektar yang diidentifikasi, berapa banyak yang bisa selesai dengan pasal 110A sehingga tidak akan diambil alih lagi oleh negara, dan berapa yang akan masuk pasal 110B? Wah, itu masih panjang tuh. Ini lagi memang betul-betul lagi diklarifikasi dengan tim PKH, lagi diverifikasi. Jadi yang sudah selesai UCK, kita selesaikan. Mana yang dia tidak daftar, ini sudah habis. Maka ini akan kita selesaikan penguasaan. Nah, ini sudah diklarifikasi. Kira-kira ada timeline nggak sih Pak? Dalam waktu berapa lama itu bisa selesai diidentifikasi semua yang 3,7 juta hektar ini? Bisa selesai diidentifikasi, tipologi penyelesaiannya itu dalam waktu berapa lama? Bisa diperkirakan saja. Dalam tempo 2 bulan, Satgas sudah menguasai 1 juta. Diperkirakan. Saya nggak bisa menentukan waktu karena ini semua proses. Dan ini kan ada 13 kemudian ada lembaga. Ada yang lihat petanya, ada yang lihat hitungan juga tentang kerugian negara, kebijakan pemerintah untuk pengelolaan. Ya. Ada yang lain? Pak, satu lagi Pak, mungkin mau tanya ke pihak TNI Pak. Ini kan juga salah satu yang sekarang banyak diperbincangkan mengenai keterlibatan TNI. Bukan hanya di Satgas ketika penegakan hukumnya, tetapi juga ketika nanti di Agrinas pengelolaannya. Itu seperti apa sih Pak nanti rencananya? Apakah memang ada prajurit aktif yang akan terlibat dalam manajemen bisnis
perkebunannya ke depan. Berapa banyak kira-kira Pak proyek yang akan dibagi Pak Dinas Palma sebagai manajemen vaksinasi? Baik ya, terima kasih yang saya hormati Jampitsus, Wakil Ketua BKP dan seluruh pejabat Kejaksaan Agung. Jadi sekaligus menjawab, sekaligus saya menyampaikan. Jadi sebetulnya ini adalah suatu pekerjaan panjang. Ini pekerjaan panjang. Jadi mencermati yang pertama kerusakan alam, yang kedua penguasaan lahan-lahan negara yang tidak sesuai dengan norma dan aturan. Yang ketiga, dari dunia internasional juga menaruh atensi bagaimana semakin menyempitnya kawasan hutan untuk hewan dan tumbuhan-tumbuhan kita dalam rangka pelestarian. Sekaligus juga Indonesia juga ada beberapa kawasan taman nasional sebagai paru-paru dunia. Diturunkan lagi ke bawah pasal 33 yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa seluruh ada yang di atas bumi, tanah itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu yang disampaikan tadi tugas TNI, sesuai dengan tugas TNI OMP OMSP, pelibatan kita di sini adalah dalam rangka membantu pemerintah dalam proses penegakan hukum. Dan kami melakukan pendampingan pada satgas-satgas, baik di tataran pengarah, di tataran pelaksana, sampai dengan tataran satgas taktis operasional di lapangan. Nah, ini sudah berjalan yang disampaikan oleh Bapak Jampitsus tadi, ya. Ini tentu atas kerja yang sangat panjang, mengorkestrasi kementerian lembaga yang juga butuh proses, dan puji Tuhan dalam waktu 2 bulan, alhamdulillah kita sudah 1 juta hektar. Lalu kayak ini cara pandangnya di mana? Kedaulatan negara, kedaulatan wilayah. Nah ini kan hutan-hutan lindung yang diambil ini kan melanggar kedaulatan wilayah. Kalau diulang lagi kedaulatan wilayah, turunnya lagi apa? Kedaulatan ekonomi. Kalau kita sudah berdaulat ekonomi, lalu bagaimana negara akan mesejahterakan masyarakat? Ini yang sering disampaikan Bapak Presiden. Semangatnya adalah bagaimana semua ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Maka daripada itu, tadi Bapak Menhan menyampaikan selaku Bupati Mengarah, tidak ada karyawan di PHK. Karena begitu kita masuk di lapangan, banyak sekali isu-isu yang ditiupkan, ya, dalam tanda kutip oleh pihak-pihak tertentu untuk menghambat kerja kita ini. Ya, tetapi kita lihat, kita bersyukur selama 2 bulan ini yang kita lakukan penguasaan kembali oleh negara. Ingat ya, ini penguasaan kembali, bukan penyitaan. Karena ini adalah tanah milik negara, maka negara kembali menguasai. Ini berjalan dengan baik, smooth, bahkan banyak dukungan masyarakat yang berharap ke depan ini dikelola oleh negara, adil dengan masyarakat setempat, tidak ada lagi stunting, ada pembangunan, ada CSR, ada beasiswa untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat setempat. Nah ini semangatnya. Lalu kaitan pertanyaan tadi, apakah ada tentara aktif di Agrinas? Saya tegaskan di sini tidak ada tentara aktif di Agrinas. Kalau ada, ya pensiunan. Kalau pensiunan kan boleh, tidak ada masalah. Yang kedua, mereka juga melibatkan juga yang serta dari pendampingan dari PTPN dan ahli-ahli di bidangnya. Ahli di bidang perkebunan, ahli di bidang ekonomi, sehingga diharapkan manajemen operasional, lalu bisnis plan mereka, baik jangka pendek, menengah panjang, ini dapat tercapai. Jadi itu mungkin jawaban dari saya, melengkapi dari jawaban Pak Jampitsus, sekaligus menjawab bagaimana TNI tadi dari teman media yang dari Reuters. Saya pikir ya cukup ya. Ya, mungkin ada tambahan dari Ibu Wakil. Ya, baik Pak. Terima kasih. Saya menambahkan saja ya, mungkin saya apresiasi nih Mbak Bernadette mengetahui substansinya sehingga pertanyaannya tepat tentang 110A, 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi mohon teman-teman wartawan nanti nulisnya dicek, baca dulu juga ya aturannya. Acara hari ini adalah terkait dengan Perpres 5 tahun 2025 yang tadi Pak Jampitsus sudah jelaskan, diawali oleh UU CK, diberi batas waktu sampai 2 November 2023,
tidak menyelesaikan sampai Satgas yang pertama dulu, yang kepres pertama berakhir September 2024, lalu sekarang adalah tindak lanjut atas 3,7 juta hektar. Tadi Bapak kan sudah pas sekali itu. Jadi dari situlah kemudian kami verifikasi lagi, kita cek lagi datanya, kita cek lagi kawasan hutannya, kita overlay lagi data yang ada. Kami berkoordinasi juga ada teman-teman dari BIN untuk bikin peta spasialnya. Lalu teman-teman dalam Satgas Garuda, ini Pak Kasum TNI support karena memang lokasi dan sebagainya itu nggak mungkin kalau kami BPKP mampu untuk ke sana. Jadi teman-teman TNI lah yang kemudian meleader untuk sampai ke lokasi, dicek juga masih di situ apakah dikuasai rakyat dan sebagainya. Jadi ini sudah proses yang panjang, tadi sudah dijelaskan waktu di acara ya. Jadi tolong teman-teman nanti menuliskannya secara tepat lah begitu. Nah, prosesnya masih terus berjalan. Ya, di dalam UCK pun 110B kan tidak ada batas waktunya juga, tetapi ini masih proses berjalan. Jadi nanti mungkin ini baru tahapan-tahapan lah untuk tahap yang sekarang 1 juta yang sudah dikuasai. Lalu kemudian supaya tidak berhenti, karena tanaman sawit ini kan harus terus dirawat. Ya, ada kebun yang sudah 13 tahun, ada yang 5 tahun dan sebagainya. Ini kan sudah ada yang panen dan sebagainya, maka harus dikelola. Nah, itulah Agrinas Palma mengelola. Nah, mungkin teman-teman ada yang mungkin bertanya kaitan pernah disampaikan ya mengenai kerugian negara. Kerugian negara dalam konteks ini adalah bukan kasus tertentu, tetapi memang Ibu Bapak teman-teman bayangkan ya ketika satu perusahaan sudah menguasai lahan tersebut selama, kita lihat Pak, beberapa tadi ada videonya kan kami cek ke lapangan, ada yang sudah tanamannya itu sudah di atas 10 tahun, ada yang di atas 5 tahun, maka kerugian yang dimaksud kemarin waktu mungkin disampaikan oleh Bapak Presiden juga itu adalah kerugian yang selama sekian tahun itu ya dikuasai secara ilegal oleh perusahaan yang data-datanya mungkin secara pajak, secara PNBP, PSDADR dan sebagainya memang tidak pernah dilaporkan karena statusnya masih kawasan hutan gitu. Jadi itu angka-angka itu berasal dari 3,7 juta hektar yang ternyata faktualnya itu sudah dikuasai sekian tahun oleh perusahaan-perusahaan, kelompok tertentu, memang juga ada yang petani. Nah, sekarang ini Satgas menyisir satu demi satu. Mana yang memang itu rakyat, tentu nanti ada aturannya, ya kan dikuasai oleh rakyat, 5 hektar akan diteruskan oleh rakyat. Tapi kalau yang dikuasai oleh perusahaan dan itu ilegal, tidak pernah ada laporan juga ke kami, sudah diberi kesempatan UCK 2 November 2023 juga tidak digunakan. Nah, itu semua yang tadi dijelaskan Pak Menhan, kita melakukan semuanya secara terukur supaya tidak merugikan mungkin rakyat dan sebagainya, tetapi juga terus berkelanjutan gitu dari sisi yang sudah dikuasai, maupun bisa juga nanti kalau kita lihat secara teknis tidak mungkin diusahakan secara komersil, bisa jadi nanti akan dikembalikan ke fungsi hutan. Itu semua masih berproses di dalam Satgas ini. Jadi sekali lagi ini belum akhir ya, teman-teman nanti menuliskannya secara proporsional bahwa ini masih akan terus berproses supaya pada intinya nanti semua akan pemerintah akan melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan berbagai hal. Tapi utamanya adalah tentu saja karena ini statusnya adalah kawasan hutan, maka milik negara bukan milik atau dikuasai oleh kelompok tertentu. Itu aja. Makasih. Baik, barangkali cukup. Masih ada soal? Mungkin bisa rangkum. Satu lagi soalnya mau apa dari Terkotras mau tanya mengenai 400 hektar lahan berikan ke dinas terbesar di mana, kemudian tersebar di mana saja dan apakah itu ada lahan milik Palma di situ Pak. Kemudian yang kedua mengenai tadi disebutkan 1,001 hektar itu berapa persen sih Pak yang masuk kategori korporasi Pak? Dalam kategori lahan ilegal kemudian pakai korporasi.
dan kemudian yang berapa persen yang dari dan rakyat. Kemudian yang berikutnya mengenai tadi sebentar Kepala Staf TNI mengenai status PHK karyawan itu nanti bagaimana Pak? Apakah tetap digaji oleh perusahaan terkait? Kemudian apakah masuk ke Adminas? Itu nanti statusnya bagaimana Pak? Terima kasih. Silakan Pak Kasum. Baik ya, terima kasih. Yang pertama, tidak ada PHK karyawan. Tidak ada PHK karyawan. Memang pertama-tama kita mau masuk isu banyak sekali ditiupkan. Ya, isu banyak kali. Ini tidak ada PHK karyawan. Bahkan ada beberapa perusahaan yang kita kuasai ini tidak membayarkan gaji sudah berapa bulan kepada masyarakat. Nah, ini jadi tuntutan masyarakat. Yang berikutnya juga ada temuan-temuan kita dan lembaga terkait. Ada juga yang melanggar, ada beberapa perusahaan yang mungkin ya juga tidak ada BPJS-nya, gajinya tidak bisa dilihat, itu ya. Jadi tidak ada karyawan. Yang berikutnya untuk perusahaan, apakah ada tanaman rakyat atau KPT yang diserahkan tadi, ini semuanya adalah korporasi. Tadi itu terdiri dari ada beberapa PT ya, 300 PT, tapi yang diserahkan tadi tahap kedua ini ada 109 PT. Tersebar di 9 provinsi, Kalteng, Riau, Sumsel, Sumut, Kalsel, Sumbar, Kaltim, Jambi, sampai dengan Kalimantan Barat. Jadi ada 9 provinsi, ada 109 PT, ada 219.990,25 hektar yang tadi diserahkan. Lalu bagaimana yang sisanya? Sisanya ini yang disampaikan sama Pak Ketua Tim Pelaksana, dalam hal ini Pak Jabjur sama Wakil Ketua BPKP, ini terus akan berproses dan identifikasi, baik verifikasinya secara administratif ataupun verifikasinya langsung di lapangan, serta terkomunikasi, terkonsultasi, terintegrasi dengan kementerian lembaga yang terkait. Jadi itu mungkin 2 ya, habis ya. Ada satu lagi yang menjawab ya. Cukup ya. Cukup. Apakah saat itu perusahaannya Duta Palma Pak? Duta Palma ya. Ini kan tahap 2. Tahap pertama kemarin itu Duta Palma. Dan sekarang sudah proses semuanya oleh BUMN, Kemenku dan lain-lain, karena tindak selanjutnya adalah di kementerian lembaga terkait. Sorry, boleh sebenarnya nggak dari 109 perusahaan ini mereka tuh terafiliasi ke grup konglomerasi yang mana sih Pak kalau boleh disebutkan? Kalau ini masih PT kita tahu ya. Nanti terafiliasi mana kita masih dalami lah. Nanti ada yang mendalaminya. Kita sementara belum PT ya. Oke? Saya kira cukup ya. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Merdeka. Baik, terima kasih untuk Pak Jaktisus, Pak Kasum dan Wakil BPKP. Terima kasih untuk rekan-rekan media. Semoga pertemuan ini bisa semakin mencerahkan masyarakat bahwa Satgas PKH sudah bekerja secara maksimal. Bravo untuk Satgas PKH. Tepuk tangan dulu kita semua. Terima kasih. Demikian bila kami pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.